Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita. Pada kesempatan ini Mr. Ari insyaallah akan menyampaikan pelajaran agama Islam, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Ya, tujuan kita pada video kali ini yang pertama adalah kalian akan tahu surat Al-Fatihah itu yang mana, bacaannya seperti apa, kemudian kandungan surat Al-Fatihah seperti apa saja manfaat atau fadilah atau keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kira-kira itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Mari kita buka pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah bacaan surat Al-Fatihah. Kalian pernah mendengar nggak bacaan surat Al-Fatihah? Pastinya pernah mendengar ya. Al-Fatihah itu adalah surat yang kita baca pada setiap sholat. Maka dari itu pasti kita pernah mendengarnya. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita baca ayat 1 surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 4. Maliki yaumiddin. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu dia 7 ayat surat Al-Fatihah. Bacaannya seperti itu. Nah, sekarang surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca itu pastinya kita barangkali sudah hafal ya. Tapi apakah kita sudah mengerti tentang surat Al-Fatihah, kandungannya, fadilahnya dan sebagainya? Nah, inilah yang barangkali akan menjadi fokus kita pada pelajaran kali ini. Langsung aja ya. Yang pertama adalah hal yang perlu kita ketahui, Al-Fatihah itu adalah surat pembuka Al-Quran. Maksudnya kalau kalian buka mushaf sebagai contoh membuka Al-Quran, maka surat yang pertama kali kalian temukan adalah surat Al-Fatihah. Surat yang pertama di Quran manapun. Kalau kalian pergi ke Arab, Quran yang ada di Arab dibuka pertama kali surat Al-Fatihah yang kalian temukan. Quran di Indonesia sama. Quran di India, kalian beli Quran di India kemudian buka surat pembukanya, surat yang pertama kalian temukan di dalam mushaf tersebut pasti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Yang kedua ya adalah saripati atau inti Al-Quran. Al-Fatihah adalah inti Al-Quran. Jadi kalau kalian ingin tahu, di dalam Al-Quran ada lebih dari 6.000 ayat. Ada 114 surat. Jadi 6.000 ayat itu terbagi menjadi 114 surat. Tapi di antara semua
6.000 ayat lebih itu ada intinya yang ingin disampaikan, ada kesimpulannya yang ingin disampaikan. Nah, kesimpulannya itu ada di dalam surat Al-Fatihah, ya. Oleh karena itu, karena Al-Fatihah adalah inti atau saripati dari Al-Quran, maka dari itu yang ketiga, Al-Fatihah bisa kita sebut sebagai penjelasan singkat isi Al-Quran. Jadi kalau kalian mau tahu dari 6.000 ayat lebih itu apa sih isi Al-Quran yang ingin disampaikan oleh Allah, tinggal kalian baca saja surat Al-Fatihah. Apa saja kira-kira penjelasan singkatnya? Nih, Miss Rari akan memberikan penjelasan singkat. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Intinya adalah sebagai seorang muslim, kita wajib melakukan segala hal ibadah ataupun perbuatan sehari-hari kita lakukan dengan nama Allah. Bismillah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana, menyebut nama Allah. Jadi semua yang kita lakukan adalah atas nama Allah. Kalau kita beribadah, ibadahnya tidak niat bahwa kita niatkan ibadah itu untuk Allah, lillahi ta'ala, maka ibadah itu nggak akan dapat pahala. Kenapa? Karena tidak niat. Ya, semuanya tergantung pada niat ibadah. Perbuatan sehari-hari kayak kalian olahraga, kalian suka basket atau main futsal, atau kalian suka punya kegemaran yang lain, kemudian kalian niatkan itu bahwa itu adalah untuk Allah, untuk meraih ridho Allah, supaya disenangin sama Allah, maka perbuatan kita itu menjadi ibadah. Itu hal yang pertama, penjelasan pertama apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa semuanya itu adalah supaya manusia semuanya melakukan segala sesuatu untuk Allah. Allah itu adalah pusat tujuan dari hidup kita. Semuanya pokoknya buat Allah. Makan buat Allah, sehat buat Allah, semuanya buat Allah. Kalau lagi sakit sebut nama Allah, pokoknya semuanya Allah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, artinya segala puji bagi Allah. Adalah Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pemelihara seluruh alam raya. Pohon bisa tumbuh itu bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Allah perintahkan pohon itu untuk tumbuh. Jadi semuanya dipelihara sama Allah. Manusia dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, kemudian jadi dewasa, tua, kemudian meninggal dunia, itu semuanya tumbuh, Allah yang mengaturnya. Langit begitu indah, bintang-bintang, dan bumi kita, planet kita tidak tabrakan loh. Padahal bumi kita ini berotasi, berputar, kemudian berevolusi mengelilingi matahari, tapi nggak tabrakan dengan planet yang lain. Kenapa? Karena Allah memeliharanya, Allah menjaganya. Ya, Allah adalah Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Intinya adalah yang ada di dalam Al-Quran, Allah pengen tunjukin bahwa Allah itu Maha Pengasih. Maha Pengasih itu Ar-Rahman, artinya Allah nggak pilih kasih atas nikmatnya. Jadi semua orang, baik orang Islam ataupun bukan Islam, orang mukmin ataupun orang yang tidak beriman, mereka semua selama hidup di dunia akan mendapatkan fasilitas yang ada di dunia. Ya, makanya ada orang penyembah berhala tapi kaya. Ada kalian kan mungkin bertanya, Mister, kenapa ada orang nggak menyembah Allah tapi dia kaya? Nah, kenapa? Karena memang Allah Maha Pengasih. Jadi semua yang ada di dunia dikasih sama Allah. Bahkan bukan cuma manusia, burung dikasih makan, harimau dikasih makan, buaya dikasih makan, kadal dikasih makan, apalagi semuanya dikasih makan. Jadi Allah memelihara semua alam, semuanya teratur karena kasih sayang Allah. Kemudian ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah ayat yang menunjukkan isi Al-Quran yang lain, bahwa Allah akan menjadi hakim atau raja di hari pembalasan. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita hidup di dunia itu paling lama umurnya 60 tahun, khususnya umat Nabi Muhammad. 60
60 tahun, 70 tahun setelah itu meninggal dunia. Nanti setelah meninggal dunia apa yang terjadi? Setelah meninggal dunia, maka dunia ini akan Allah hancurkan melalui peristiwa hari kiamat. Nah, kemudian setelah hari kiamat, semua manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan kembali. Nah, kemudian setelah dibangkitkan diapakan? Setelah dibangkitkan, mereka akan dipertanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini merupakan ringkasan lain dari isi Al-Quran, bahwa kita ini diminta oleh Allah buat ibadah. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran itu, banyak ayat Al-Quran tuh menyuruh manusia buat ibadah. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat, bayar zakat, sayangi fakir miskin, keluarga terdekat, dan lain sebagainya. Itu merupakan isi Al-Quran. Jadi terwakili oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kita mau meminta, hanya minta kepada Allah. Kemudian ayat lainnya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, jadi apa itu jalan yang lurus? Nah, jalan yang lurus adalah agama kita, agama Islam. Jadi kalau kita baca semua isi Al-Quran 6.000 ayat lebih itu, 114 surat itu, isinya adalah tentang jalan yang lurus, tentang agama Islam. Jalan yang lurus itu jalan yang diajarkan oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Nabi Muhammad. Jalan yang Allah ajarkan kepada para nabi itu adalah yang diajarkan yang sekarang kita jalani. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan yang lurus. Jadi isi Al-Quran itu ialah jalan yang lurus gitu. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalannya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Bukan juga jalannya Korun yang sombong, katanya aku bisa mempunyai kekayaan sebanyak ini adalah karena aku pintar, ala ilmin indi, katanya, kan aku punya banyak ilmu. Jadi bukan jalan Korun, bukan jalan Firaun, tapi kita semuanya harus dikembalikan bahwa semuanya ini adalah karena pertolongan Allah. Kira-kira itu penjelasan singkat isi Al-Quran ya. Pasti banyak sekali kekurangannya dari penjelasan Mr. Ari, tapi kurang lebih kalau kalian baca surat Al-Fatihah, ya itulah penjelasan singkat isi Al-Quran. Kemudian ada berapa ayat surat Al-Fatihah? Ada 7 ya, tadi kita sudah menghitungnya. Kemudian di mana Al-Quran surat Al-Fatihah diturunkan? Diturunkan di kota Mekkah. Jadi secara umum surat-surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 itu, ada surat yang disebut Makkiyah, ada juga yang disebut dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Surat Madaniyah adalah surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Yang disebut Makkiyah diturunkan di kota Makkah, artinya surat itu diturunkan pada periode ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke negeri Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ke negeri Madinah. Ya, kemudian hal lain yang paling penting buat kalian ketahui, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang wajib kita baca pada setiap sholat. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah saat sholat, maka sholat kita batal. Gimana kalau kita lupa? Oh, lupa juga sama, batal sholatnya. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib dibaca, nggak boleh nggak dibaca ya. Kemudian ada beberapa nama lain surat Al-Fatihah yang perlu kalian ketahui. Nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab.
artinya pembuka kitab Al-Quran. Seperti tadi Mr. Aris sudah sampaikan di awal bahwa Al-Fatihah artinya adalah pembukaan, maka dia mempunyai nama Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Kenapa disebut pembuka? Karena dia memang ada di awal Al-Quran, ya. Di awal Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua namanya adalah Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Artinya adalah induk Al-Quran. Induk, ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang paling penting. Ya, kalau Indonesia pasti punya ibu kota. Ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Negara lain punya ibu kota, misalnya Australia ibu kotanya Canberra dan sebagainya. Punya induknya. Manusia, tubuh manusia ada induknya kepala nih yang paling penting. Nah, Al-Quran juga sama. Al-Quran adalah Al-Fatihah Al-Fatihah juga sama. Al-Fatihah adalah intisari atau saripati Al-Quran. Nah, dia yang paling penting nih. Makanya surat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Al-Fatihah itu sab'ul mathani, artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, kenapa berulang-ulang? Kapan berulang-ulang? Berulang-ulang saat kita melaksanakan sholat. Nah, ada keutamaan surat Al-Fatihah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Al-Fatihah merupakan doa dan obat. Kemudian juga mempunyai daya penyembuhan, ya. Apa syaratnya kita bisa berobat atau sakit bisa sembuh dengan surat Al-Fatihah? Syaratnya adalah kita harus percaya dan yakin kepada Allah. Ada pada zamannya Nabi Muhammad seorang sahabat yang singgah di suatu suku, kemudian seorang di suku tersebut sakit karena digigit kalajengking. Kemudian sahabat Nabi itu membaca surat Al-Fatihah, didoain, sembuh. Lah, kenapa bisa sembuh? Karena sahabat itu yakin kepada Allah, ya. Apakah surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan? Bisa. Kenapa? Karena saat baca surat Al-Fatihah kita sedang minta kepada Allah, ya. Allah adalah pemilik alam raya, pemilik penyakit. Jadi bisa kalajengking itu kan Allah yang ciptakan, makhluk Allah. Tinggal Allah bilang aja, wahai bisa kamu pergi misalnya, maka selesai penyakitnya, sembuh penyakitnya. Bisa seperti itu, bisa. Nah, Nabi Ibrahim saja dibakar dengan api, apinya tidak bisa membakar. Kenapa nggak bisa membakar? Karena api adalah makhluk Allah. Allah tinggal berkata kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Nggak ada hal yang mustahil, karena semuanya itu adalah milik Allah. Karena Allah adalah raja, jadi Allah bisa melakukan apapun, apalagi hanya menyembuhkan sakit pilek, sakit batuk. Allah tinggal bilang kepada batuk, wahai kuman-kuman, kamu pergi sembuhkan hambaku, maka selesai, ya. Jadi kalau kita yakin dan percaya kepada Allah, insya Allah Allah akan menyembuhkan sakit kita dengan surat Al-Fatihah, ya. Kalau kita sakit pokoknya minta sama Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya nggak sembuh, kita harus tetap husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Ya, itu dia tadi penjelasan tentang kandungan, kedudukan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Sekarang kita akan menghafal arti surat Al-Fatihah dengan lagu Senandung Al-Fatihah. Kalian silakan dengar lagu ini, dan mudah-mudahan setelah mendengar lagu ini kalian jadi hafal bukan lirik, arti surat Al-Fatihah, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.